Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 4 pelajaran mata kuliah Akidah Akhlak untuk menerangkan tentang Nabi dan Rasul yang disusun oleh satu Muhammad Ali Hasin dengan saya sendiri, kemudian kedua ada Jidan Lukito Adi, kemudian yang ketiga ada Fatah Ali Yusro. Baik, next lanjut ke pembahasan. Pertama itu ada Nabi dan Rasul. Sudah sangat tidak asing lagi bagi umat Islam tentang nama-nama Nabi yang wajib diketahui. Begitupun dengan sebutan Rasulullah SAW yang selalu disebutkan dalam segala ucapan baik doa, salawat dan lainnya. Namun, sudahkah benar-benar mengetahui perbedaan di antara keduanya? Insya Allah pada kesempatan ini kami akan membantu dalam menjelaskan kembali tentang pengertian Nabi dan Rasul serta perbedaan di antara keduanya. Berikut ini adalah pengertiannya, yaitu pertama adalah Nabi. Nabi ialah seorang hamba Allah yang diberi kepercayaan dan diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya kepada kaumnya. Akan tetapi wahyu itu diberikan untuk diamalkan oleh diri sendiri dan tidak ada keharusan untuk disampaikan kepada umatnya atau kaumnya. Sedangkan yang kedua ini yaitu adalah Rasul. Rasul ialah seorang yang telah diberikan kepercayaan dan diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkannya, yang kemudian wajib disampaikan kepada umatnya. Adapun perbedaan Nabi dan Rasul ialah yaitu Nabi memperoleh wahyu hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan diperintahkan Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Dan setiap Nabi belum tentu Rasul, tapi Rasul pasti seorang Nabi. Kemudian jumlah Nabi sangat banyak, bahkan ratusan ribu, tetapi jumlah Rasul sangat sedikit. Namun yang wajib diketahui dan diimani hanya 25 Nabi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Abi Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya ketika ditanya tentang jumlah para nabi itu ada 124.000 nabi. Lalu berapa jumlah Rasul dan mereka? Beliau menjawab 312. Kemudian Nabi yang pertama kali diutus ke muka bumi ialah Nabi Adam alaihissalam, sedangkan Rasul pertama ialah Nuh alaihissalam. Nabi dan Rasul penutup sekaligus menjadi Nabi yang rahmatan lil alamin ialah Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian jenjang kerasulan lebih tinggi dibandingkan jenjang kenabian. Rasul diutus setelah menjadi Rasul, dan Rasul lebih utama daripada Nabi. Dari semua Rasul, hanya Nabi Muhammad SAW yang merupakan resmi Rasulullah, yakni satu-satunya Nabi dan Rasul yang jumlahnya meliputi seluruh umat di seluruh alam. Beliau juga penutup para Nabi. Dikatakan di atas bahwa Rasulullah SAW adalah penutup bagi para Nabi, maka janganlah kita terkecoh atau terpengaruh jika ada yang mengaku bahwa dirinya adalah Nabi. Jika memang ada yang seperti itu, sudah jelas bahwa itu adalah sebuah dusta. Karena sesungguhnya tidak ada Nabi lagi setelah baginda Rasulullah SAW. Adapun tugas-tugas Rasul diantaranya itu menyampaikan wahyu dari Allah SWT kepada umatnya, mengajak ketauhidan Allah, bahwa Allah yang wajib mengetahui, yang menciptakan alam semesta dan sisinya, meluruskan umatnya dari segala bentuk kesesatan menuju jalan yang benar, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, serta memberi peringatan kepada umat manusia. Kemudian lanjut ke pembahasan yang yaitu adalah ada nama-nama Nabi dan Rasul. Sebenarnya jumlah keseluruhan dari Nabi yang setelah saya jelaskan di atas itu yaitu sebanyak 124.000, dan yang diangkat sebagai Rasul yaitu hanya berjumlah 312 orang. Itu sudah dikatakan dari hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Tapi yang disampaikan secara jelas dan Al-Quran yaitu ada 25 Nabi. Berikut tentang nama-nama dan sedikit penjelasan tentang para Nabi dan Rasul. Satu, yaitu ada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama dan juga Nabi pertama dalam agama Islam. Kedua, Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam, dan Nabi Idris alaihissalam menjadi keturunan pertama yang diutus menjadi Nabi setelah Nabi Adam. Dalam agama Yahudi dan Nasrani, Idris dikenal dengan nama Henok, diutus di Irak kuno atau Babylon atau Babilonia dan Mesir yaitu Memphis.
Dan Nabi Idris dianugerahi kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu, kemahiran serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia seperti pengenalan tulisan, matematika, astronomi dan lain sebagainya. Ketiga, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini terkenal dengan kisah bahteranya Nuh saat bumi diliputi oleh banjir besar menghapus seluruh umat pada saat itu kecuali yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Jarak waktu antara Nabi Nuh dan Nabi Adam adalah 10 abad, merupakan rasul pertama Islam. Kemudian yang keempat ada Nabi Hud. Nabi Hud alaihissalam yang diutus untuk kaum Ad yang sekarang berada di antara wilayah Yaman dan Oman. Kaum Ad terkenal karena membangkang perintah Allah. Lantas Allah menghukum mereka dengan bencana kekeringan dan diakhiri dengan azab awan hitam berupa petir dan angin topan. Kemudian kelima ada Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh alaihissalam diutus untuk kaum Samud. Kisahnya disebut dalam Al-Quran ayat 72. Mujizat terkenal dari Nabi Soleh alaihissalam yaitu adalah lahirnya unta betina dari celah batu dengan izin Allah. Kemudian keenam ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan nabi agama Samawi. Nabi Ibrahim alaihissalam diutus untuk kaum Kaldan yang terletak di kota Ur atau sekarang disebut dengan Irak. Bagi kaum muslimin, Nabi Ibrahim merupakan salah satu nabi terpenting dan antaranya mengajarkan tauhid, mendirikan Ka'bah di Mekah dan hampir mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam kepada Allah yang dikenal sekarang dengan sebagai Idul Adha atau hari kurban. Kemudian ada Nabi Lut. Nabi Lut alaihissalam merupakan keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam diutus untuk kaum Sodom dan Gomorrah yang memiliki perilaku seks yang menyimpang. Kemudian yang ke-8 ada Nabi Ismail alaihissalam. Yang Nabi Ismail merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam serta kakak kandung dari Nabi Ishak alaihissalam. Bersama sang ayah Ismail alaihissalam mendirikan Ka'bah. Kemudian ada yang ke-9 ada Nabi Ishak. Nabi Ishak alaihissalam merupakan putra kedua Nabi Ibrahim. Nabi Ishak diutus untuk bangsa Kan'an di wilayah Al-Khalil, Palestina. Yang ke-10 ada Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihissalam berdakwah kepada Bani Israel di Syam, dan Nabi Yakub alaihissalam adalah putra dari Nabi Ishak bin Ibrahim. Kemudian yang ke-11 ada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini merupakan salah satu dari 12 putra Nabi Yakub alaihissalam, dan dia merupakan pengusaha dan Nabi Bani Israel yang sangat terkenal saat di Mesir. Dan Nabi Yusuf ini terkenal karena di kalangannya dia memiliki ketampanan yang sangat luar biasa. Kemudian yang ke-12 ada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub digambarkan Al-Quran sebagai nabi paling sabar dalam menghadapi cobaan. Nabi Ayub alaihissalam berdakwah kepada Bani Israel dan kaum Amoria di Haran Sam. Kemudian yang ke-11 ada Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib ini berdakwah kepada kaum Madian dan Aiqah, merupakan satu dari 4 nabi bangsa Arab. 3 lainnya adalah Nabi Hud, Soleh, dan Muhammad SAW. Kemudian yang keempat Nabi Musa alaihissalam. Julukan Nabi Musa adalah Kalimullah, yang artinya orangnya yang diajak bicara oleh Allah. Nabi Musa diutus untuk memimpin kaum Israel ke jalan yang benar. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian 15 itu ada Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam dilahirkan 3 tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam dan memiliki kemampuan fasih dalam berbicara serta mempunyai pendirian tetap. Seringkali mendampingi Nabi Musa alaihissalam dalam menyampaikan dakwah kepada Fir'aun, Haman, dan Qarun. Kemudian 16 ada Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli ini diutus kepada kaum Amoria di Damaskus. Kemudian yang 17 ada Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam seorang nabi dan rasul yang menerima kitab Zabur dari Allah. Nabi Daud ini memiliki suara yang paling merdu dari semua suara umat manusia. Kemudian 18 ada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam ini putra dari Nabi Daud alaihissalam. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman adalah mengerti semua bahasa binatang dan menundukkan para jin menjadi pesuruhnya. Kemudian 19 ada Nabi Ilyas. Nabi Ilyas alaihissalam berdakwah kepada kaum Finisia dan Bani Israel. Nabi Ilyas disebut 2 kali dalam Al-Quran. Kemudian ada Nabi Ilyasa. Yang ke-20 ada Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa alaihissalam berdakwah kepada Bani Israel dan kaum Amoria di Panya Syam.
Kemudian ke-21 ada Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam berdakwah kepada orang Assyria di Ninawa, Irak. Kisah Nabi Yunus alaihissalam yang paling terkenal adalah saat ditelan oleh ikan paus. Kemudian yang kedua ada Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria berdakwah untuk Bani Israel sekitar 2 sebelum Masehi. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam yang terkenal adalah saat berdoa mohon kepada Allah agar dapat memiliki keturunan. Al-Quran mengisahkan doa Nabi Zakaria pada surat Maryam ayat 1-15. Kemudian yang ke-23 ada Nabi Yahya. Nabi Yahya alaihissalam adalah putra dari Nabi Zakaria dan kelahirannya dikabarkan oleh malaikat Jibril. Yang Nabi Yahya alaihissalam adalah sepupu dari Nabi Isa, termasuk nabi yang dibunuh oleh orang-orang kafir. Kemudian yang ke-24 ada Nabi Isa. Nabi Isa merupakan salah satu nabi terpenting dalam Islam. Namanya disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan status Nabi Isa alaihissalam dengan sangat jelas. Yang berbunyi, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan yang diciptakan dengannya kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan ditiupkan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3, atau yang disebut dalam istilah Kristen itu adalah Tritas. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci. Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Itu ayat An-Nisa ayat 171. Kemudian yang terakhir ada Nabi Muhammad SAW, yaitu merupakan nabi terakhir dan pembawa ajaran Islam. Nama Muhammad dalam bahasa Arab berarti dia yang terpuji. Ajaran Nabi Muhammad SAW yaitu adalah Islam, merupakan penyempurnaan dari agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Yang di Al-Quran dijelaskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah, yaitu adalah agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang Rasul-Rasul Ulul Azmi. Yang pertama yang disebut Rasul Ulul Azmi yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Allah yang pertama yang bergerak Ulul Azmi adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh memiliki ketabahan yang luar biasa ketika melihat umatnya ingkar terhadap ajaran yang ia sampaikan. Oleh karena itulah Allah menurunkan azab dengan mendatangkan banjir bandang dan meluluh lantahkan kaumnya. Sedangkan Nabi Nuh dan pengikut setia diselamatkan oleh Allah dan berlindung dalam perahu besar atau bahtera yang sudah Nabi Nuh siapkan. Yang kedua yaitu Rasulullah Azmi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya ketabahan luar biasa ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia itu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya sendiri yaitu Ismail. Allah pun memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim agar tak bisa dibakar oleh api. Karena apa? Pada saat itu Nabi Ibrahim itu dihukum oleh Raja Namrud karena merusak berhala-berhalanya tersebut. Nabi Ibrahim pun diikat untuk siap dibakar di atas kayu. Namun Allah berkehendak lain. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api dan menurunkan firman sebagai berikut, yang artinya bakarlah dia dan bantulah ilah-ilah kamu jika kamu benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan itu mereka orang-orang yang paling merugi. Quran Surah Al-Anbiya ayat 68-70. Yang Rasulullah yang ketiga yaitu Nabi Musa. Nabi Musa adalah salah satu nabi dengan ujian yang sangat berat, yakni menghadapi Raja Fir'aun yang keji dan kaumnya yang sangat membangkang. Nabi Musa pun diberikan mukjizat, yaitu saat ketika dia berhadapan dengan Raja Fir'aun yang ingin membunuhnya. Saat dia melawan Raja Fir'aun, Nabi Musa melemparkan tongkatnya kepada Raja Fir'aun dan seketika ular tersebut menjadi ular raksasa atau ular besar. Ia pun diberikan mukjizat oleh Allah dengan mampu membelah lautan ketika dikejar oleh pasukan Raja Fir'aun yang memburunya. Rasulullah Azmi yang keempat yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ketika dilahirkan oleh Maryam,
Nabi Isa dan Maryam harus mendapatkan fitnah luar biasa karena terlahir tanpa ayah, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki Maryam mengandung Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga terkenal tabah saat menghadapi kaumnya yang sangat durhaka dan pembangkang. Atas kehendak Allah, diturunkanlah mukjizat kepada Nabi Isa, yaitu kitab Injil. Nabi Isa juga diberi kemampuan oleh Allah untuk menyembuhkan orang sakit, buta, bahkan menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Yang terakhir yaitu Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi terakhir Allah yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad yang sejak kecil sudah dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selalu mendapat siksaan dan ujian berat karena kaum kafir yang membangkang dan ingkar kepada Allah. Namun keteguhan hati dan ketabahan luar biasanya lah yang membuat Nabi Muhammad diberi gelar Ulul Azmi. Oleh karena itu Nabi Muhammad juga diberi beberapa mukjizat yang luar biasa. Dari mampu membelah bulan, mampu mengeluarkan air dari sela-sela jari tangan, serta diturunkannya kitab-kitab suci. Nah, itu yang Ulul Azmi. Yang saya akan jelaskan lagi yaitu Rasulullah Sallallahu Nabi terakhir. Dahulu ketika Rasulullah SAW telah menikahi Khadijah bin Khalid, telah menikahi Khadijah bin Khalid. Nah, dihadirkan kepada Rasulullah. Namanya seorang budak miliknya dihadirkan kepada Nabi Muhammad. Seorang budak milik Khadijah dihadirkan kepada Nabi Muhammad SAW, namanya Zaid bin Harisah. Setelah bergaul lama, hubungan keduanya menjadi sangat akrab dan saling menyayangi. Walau Zaid ketika itu masih berstatus sebagai seorang budak Nabi pun belum diangkat menjadi seorang Rasul pada saat itu. Nah, bahkan hubungan ini kian hari menjadi lebih erat ketika Nabi Muhammad mengangkat Zaid sebagai anak angkat. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menjelaskan keadaan dan sikap yang harus diambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, dalam surah Al-Ahzab ayat Quran Al-Ahzab, dan Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang laki di antara kalian, tapi ia adalah Rasul Allah dan Nabi yang terakhir, dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Al-Ahzab 33-40. Salah seorang ulama tafsir di zamannya, Imam Al-Qutubi rahimakumullah, berkata, ayat ini mengandung 3 hukum fikih. Pertama, saat Rasulullah SAW menikahi dengan Zainab, mantan istri Zaid bin Asal, orang-orang munafik berkata, dia Muhammad menikahi mantan istri anaknya sendiri. Maka ayat ini turun untuk menjawab hal tersebut. Kedua, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Tiada Nabi sesudahnya yang membawa syariat baru. Rasulullah Nabi terakhir. Ketiga, syariat beliau menyempurnakan syariat sebelumnya sebagai sabdanya, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, atau sabdanya yang lain, perumpamaanku dengan Nabi sebelumku seperti perumpamaan seorang yang membuat bangunan yang amat indah, sebuah lubang batu bata yang belum dipasang, maka akulah batu bata tersebut dan akulah Nabi yang terakhir. Penjelasan Imam At-Qurtubi sebagai pakar tafsir ini juga membantah dengan tegas oknum yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi alias Nabi terakhir. Tapi bukan penutup para rasul. Jadi masih ada kemungkinan rasul yang akan muncul lagi setelah Nabi Muhammad SAW, begitu katanya. Pemikiran menyimpang ini kita akan jelaskan dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap rasul adalah pasti seorang nabi. Para ahli ilmu mengatakan nabi adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah Ta'ala dengan suatu syariat, namun tidak bersifat wajib untuk menyampaikannya, tetapi mengamalkannya sendiri, serta tidak membawa syariat baru jika telah ada seorang rasul yang diutus sebelumnya. Maka nabi bertugas melanjutkan risalah yang dibawa oleh rasul tersebut dan menyampaikannya kepada umat. Berbeda halnya dengan seorang rasul, ia diperintahkan untuk menyampaikan risalah kepada suatu kaum, bisa berupa syariat baru yang berbeda dengan sebelumnya, serta berkewajiban mengamalkannya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa setiap rasul adalah pasti seorang nabi, dan tidak setiap nabi adalah seorang rasul, sehingga
pernyataan Nabi Muhammad SAW, "Aku adalah penutup nabi-nabi," artinya tidak ada lagi nabi sesudahku. Hadis sahih, hadis riwayat Abu Daud nomor 4252. Hadis yang disampaikan oleh sahabat Sauban radhiyallahu anhu di atas mengandung makna yang hakiki bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dan apabila tidak ada nabi sesudahnya, maka itu artinya lebih-lebih lagi tidak ada rasul setelahnya. Sebab kedudukan kerasulan itu lebih istimewa daripada kedudukan kenabian, serta karena setiap rasul itu pasti nabi dan tidak berlaku sebaliknya. Konsekuensi sebagai rasul terakhir. 3 konsekuensi utama sebagai pengakuan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul terakhir. 1. Penyempurnaan risalah. Maksudnya adalah bahwa risalah Nabi Muhammad SAW adalah penyempurna ajaran dan syariat agama para nabi dan rasul sebelumnya, menjadi satu-satunya risalah yang wajib dianut dan diamalkan sampai akhir zaman, karena sudah sempurna dan tidak berlebih maupun kurang. Adapun risalah nabi sebelumnya, terutama berkenaan syariat-syariat tertentu, tidak berlaku lagi, telah terhapus oleh syariat Islam yang mulia, serta tidak perlu diamandemen karena telah datang yang sempurna dan paripurna dari setiap sisi kehidupan manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepada nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu." Quran Surat Al-Ma'idah Surat 5 ayat 3. Kalau ada seorang rasul yang membawa syariat yang sempurna, maka berkonsekuensi yang membawa ajaran tersebut kepada umat manusia adalah rasul yang paling mulia dan utama. Dan dia adalah manusia yang terbaik, penerima wahyu dari langit termulia yang pernah diciptakan oleh Allah Ta'ala di atas muka bumi ini. Maka bagaimana mungkin ada orang yang mencoba membandingkan beliau yang mashum, terjaga dari dosa dan maksiat, ini dengan manusia biasa yang tidak diberikan wahyu kenabian. Jangankan sesama manusia, di antara para rasul saja, Nabi Muhammad adalah yang paling mulia. Adakah yang mau berpikir? Inilah kenyataan dan kebenarannya. Lantas, apalagi yang masih tersisa setelah kebenaran kecuali kesesatan yang nyata? Kepada Allah Ta'ala jualah kita memohon hidayah dan taufik kebenarannya. Pembenar nabi, para nabi terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para nabi dan rasul kepada umat-umat terdahulu, dan Allah Ta'ala juga telah menurunkan wahyu kepada mereka seperti Taurat, Injil, dan sebagiannya sebagai kitab petunjuk pada saat itu. Sebagai seorang muslim yang sejati, wajib beriman kepada semuanya, karena Nabi kita mulia menjadi bukti dan pembenar akan hal tersebut. Allah Ta'ala berfirman, Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepada Muhammad dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Ali Imran ayat 3. Al-Quran yang mulia diturunkan kepada Rasulullah SAW berfungsi sebagai pembenar, penyaring, dan merekomendasi kitab-kitab sebelumnya. Apa saja berita yang dibenarkan Al-Quran, maka berita itu diterima, dan apa saja berita yang ditolaknya, maka berita itu tertolak. Ia menjadi barometer untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang ada di tangan Ahlul Kitab saat ini. Allah berfirman, "Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menuntut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. 3.
Rasul yang terakhir diutus untuk seluruh manusia. Sebagai Rasul yang terakhir, Rasulullah SAW diutus kepada seluruh umat manusia untuk menyeru mereka dari peribadatan kepada sesama makhluk menuju kepada peribadatan kepada Allah pencipta seluruh makhluk. Dan kami tidaklah mengusutmu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Saba ayat 28. Maka agama Islam yang mulia berlaku untuk seluruh ras umat manusia. Maka bagaimana mungkin menjadi agama yang rasis, intoleran, dan berbagai tuduhan dusta lainnya? Ini merupakan tuduhan tanpa bukti bahwa Islam berlepas diri dari semua ini. Mana buktinya? Tidaklah seorang yang berakal itu melihat firman Allah yang Maha Pemberi. Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Kehadiran Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir membawa kemanfaatan dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Risalah dan syariat yang dibawanya menjadi jalan bagi manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Risalah ini disampaikan dengan hikmah dan pelajaran yang indah, diiringi kebaikan dan keadilan, kemudahan dan kelembutan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Kewajiban beriman kepada para Rasul. Allah Ta'ala mewajibkan kepada setiap muslim agar beriman kepada semua Rasul tanpa membeda-bedakan mereka. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 136. Yang dimaksud dengan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara para Rasul adalah bahwa kaum muslimin beriman kepada mereka seluruhnya. Seluruh Rasul dan Nabi itu menurut mereka adalah benar, baik, mendapat bimbingan Allah Ta'ala dan memberi petunjuk kepada jalan kebaikan. Meskipun sebagian Rasul itu menghapus syariat sebagian Rasul lainnya dengan seizin Allah Ta'ala. Hingga akhirnya seluruh syariat mereka dihapus dan disempurnakan dengan syariat Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan Rasul. Sikap kaum muslimin seperti itu diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana tergambar dalam hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, orang-orang ahlul kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan menjelaskannya kepada orang-orang Islam dengan bahasa Arab. Melihat hal itu, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mempercayai ahlul kitab dan jangan pula mendustakan, tetapi ucapkanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan kepada kami. Al-Baqarah ayat 136. Demikian sikap keimanan kaum muslimin. Hal ini dipertegas kembali dalam ayat Al-Quran lainnya. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar, kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Dalam pandangan Islam, mereka yang beriman kepada sebagian Rasul
dan tidak beriman kepada sebagian yang lain, serta membeda-bedakan di antara mereka, maka dia dianggap telah kafir. Allah Ta'ala berfirman, Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada sebahagian dan kami kafir terhadap sebahagian, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian iman atau kafir. Merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. Quran Surat An-Nisa ayat 150-151. Mereka yang bersikap beriman kepada sebagian Rasul dan tidak beriman kepada sebagian yang lain, serta membeda-bedakan di antara para Rasul dan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi berkata, Kami percaya hanya kepada Musa dan tidak percaya kepada Isa dan Muhammad. Dan orang-orang Nasrani berkata, kami percaya kepada Musa dan Isa, tetapi tidak percaya kepada Muhammad. Kepercayaan seperti itu berarti mencampur adukan antara keimanan dan kekafiran. Padahal sesungguhnya keimanan dan kekafiran itu adalah dua hal yang sangat bertentangan. Jika orang-orang Yahudi itu sungguh-sungguh beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, tentulah mereka harus beriman pula kepada Nabi Muhammad SAW. Dan demikian pula orang-orang Nasrani, jika mereka sungguh-sungguh beriman kepada Nabi Isa, tentulah mereka harus beriman pula kepada Nabi Muhammad SAW. Karena perihal kedatangan Nabi Muhammad SAW itu telah disebut-sebut dalam kitab Taurat dan Injil, dan Nabi Muhammad SAW sendiri membenarkan kitab Taurat dan Injil yang asli yang menjadi pegangan mereka.